beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal. Bab al-Jumu'ah, bab tentang sholat Jumat. Ini bab baru dalam kitab Bulughul Maram yang akan kita pelajari, yaitu bab tentang sholat Jumat. Dan sholat Jumat ini adalah satu dari 3 sholat yang memang disyaratkan berjamaah. Jadi berjamaah dalam sholat Jumat ini bukan kewajiban, bukan juga kesunahan, tapi dia merupakan syarat sah. Kalau nggak berjamaah ya nggak sah. Jadi ada 3 sholat yang disyaratkan harus berjamaah. Pertama sholat Jumat, yang kedua sholat Id. Sholat Idul Fitri, Idul Adha itu syaratnya berjamaah. Jadi kalau ada orang yang ketiduran waktu hari Lebaran, dia nggak mesti qadha sholat Id, karena syarat sholat itu harus berjamaah. Kemudian yang ketiga namanya sholat i'adah. Apa itu sholat i'adah? Itu maksudnya sholat ulangan, sholat fardu yang dikerjakan kedua kali di waktunya. Ini sholat zuhur udah beres, habis sholat zuhur udah beres, kita udah beres sholat zuhur. Kemudian datang teman kita ke masjid, ke musola sendirian. Daripada dia sholat sendirian, mendingan kita temenin jadi berjamaah. Kita yang sholat kedua kalinya itu namanya sholat i'adah. Nah, sholat i'adah itu syaratnya harus berjamaah, karena memang sholat i'adah itu disyariatkan gunanya untuk meraih pahala jamaah gitu. Dan itu yang dipesankan oleh Nabi Muhammad bilang kepada 2 orang. Mungkin ceritanya ada 2 orang datang ke Masjid Nabawi ketika sholat subuh, tapi dia nggak ikut sholat. Lalu kemudian kata Nabi Muhammad, malakum malam tusalli jama'ah, kenapa nggak ikut sholat bareng kami? Kata 2 orang ini, kunna shallaina fi rihalina ya Rasulullah, kita udah sholat tadi di rumah, kita di luar. Karena sholat subuhnya Nabi itu kadang di waktu gholas, kadang di waktu isfar. Gholas itu yang gelapnya gelap banget begitu. Baru muncul itu fajar, langsung dia sholat. Tapi satu waktu Nabi Muhammad juga sering sholat subuhnya waktu isfar. Isfar itu menguning. Jadi matahari itu cahayanya sudah terpantul oleh atmosfer, jadi langit itu mulai rada kuning gitu. Jadi kira-kira kalau jam sekarang ini jam 5:30 lah gitu. Maka itu kan dulu ada orang yang kekeh banget katanya sholat subuh di Indonesia kecepatan 20 menit kan gitu. Nah itu memang Nabi Muhammad kadang di waktu gholas, waktu gelap banget. Kadang Nabi Muhammad sholat subuh di waktu isfar. Isfar itu waktu yang udah gak gelap-gelap amat sih gitu. Orang kalau punya pano di belakang tuh kelihatan di belakang gitu. Jadi kalau ada tompelnya di belakang udah kelihatan tuh gitu. Jadi itu namanya waktu isfar. Nah Nabi Muhammad sholat di waktu isfar. 2 orang ini nggak sholat. Lalu kata Nabi Muhammad, kenapa nggak sholat? Kita udah sholat tadi di rumah. Kita kesini memang cuma mau ketemu Nabi doang. Ternyata belum sholat. Gitu. Kata Nabi Muhammad, besok-besok kalau datang ke masjid ada sholat berjamaah, ikut. Walaupun sudah sholat, fa innaha lakum nafilah. Ini sholat yang kedua nih, yang berjamaah ini hukumnya sunnah. Jadi sholat fardu yang dikerjakan kedua kali di waktunya itu hukumnya sunnah dan syaratnya harus berjamaah. Itu sholat subuh. Itu berarti sholat 5 waktu apa aja boleh. Ini kita laki suami sholat di masjid, pulang kita jadi berjamaah lagi di rumah, emang mestinya begitu. Jadi biar anak istri keluarga dapat pahala berjamaah, kita yang jadi imam kan gitu. Jadi kita sholatnya dan itu sholat Jumat ini termasuk sholat yang disyaratkan berjamaah gitu. Maka kalau ada mim tentang sholat laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki lebih patuhnya sholat Jumat. Karena kewajiban berjamaah Jumat itu sudah
disepakati gitu. Tidak ada yang menyelisih. Laki-laki yang sholat Jumat di rumah, berarti kurang waras. Mestinya dia Jumatan ke masjid. Jadi ini sholat Jumat itu sholat yang disyaratkan berjamaah. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, wa Abi Hurairah, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah ini termasuk alumni Nabawi, bahasanya begitu. Karena beliau ini termasuk orang yang tidurnya di Nabawi, di Masjid Nabawi. Jadi kalau kita lihat sejarahnya dulu Masjid Nabawi itu kan dulu ngadep Baitul Maqdis tuh. Nah karena ngadep Baitul Maqdis maka posisi Nabi Muhammad imam tuh itu dikasih atap tuh, gitu, ya kan, dikasih atap. Kemudian turun wahyu kiblat pindah ke Ka'bah Masjidil Haram. Maka yang awalnya jadi belakang masjid itu jadi depan masjid. Jadi tapi atap yang awalnya kiblat itu kan jadi belakang tuh, ada atapnya tuh. Nah, itu atap yang ada di pojok belakang masjid itu jadi tempat nginepnya, tidurnya para orang-orang Ahlus Suffah. Orang Ahlus Suffah itu orang Ansor atau orang Muhajirin yang emang nggak punya rumah. Nah, salah satunya Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis karena tidurnya di masjid gitu. Karena emang tinggalnya itu dia adalah Ahlus Suffah gitu. Yang kemudian kata sebahagian orang, kata sebagian ulama, Ahlus Suffah itu cikal bakalnya ilmu tasawuf. Jadi tasawuf itu kalimatnya dari Suffah itu sendiri. Itu sebahagian ulama mengatakan demikian. Abu Hurairah termasuk orang yang tinggal di Masjid Nabawi, Ahlus Suffah. Karena dulu model Masjid Nabawi itu kan kotaknya dulu, nggak ada mimbarnya, nggak ada pengimbarannya. Kalau kita kan ada cekung di depannya kayak gini. Ini kata sebagian orang sampai sekarang ada yang bilang kayak gini bid'ahnya. Iya, sampai sekarang ada yang bilang gitu. Karena dulu model masjidnya Nabi Muhammad itu ya kotak aja begitu. Aku kalau mau bikin masjid seperti bagaimana Nabi Muhammad bikin ya kotak aja. Dan gak usah ada atapnya, gak usah gitu. Jadi biarin punya pada lepek, biarin. Kan ya, karena dulu dibikin masjid gak ada kepikiran buat ngampung hujan kan gitu, karena gak ada hujan. Maka dibikin aja kotak tuh biar apa namanya, apa istilahnya, biar tanda nih batas masjid. Kalau kita sekarang ke Nabawi itu kan ada bagian masjid yang gak ada atapnya. Di belakang, pas di belakang masjid Nabi, artinya masjid yang dulu masjid asli Nabi, itu kan ada berapa meter tuh ditutupnya bukan pakai coran, tapi pakai apa namanya, mesin apa tuh yang payung tuh buka tutup gitu. Nah kalau kita juga sekarang ke Masjid Kuba sampai sekarang begitu tuh kan nggak ada atapnya. Yang ada atapnya cuma bagian depan sekian meter, belakangnya plong gitu. Itu model masjid apa namanya, Masjid Nabawi gitu. Jadi kotak gitu. Nah kalau kita yang emang yang bikin begini ini dulu Wali Songo, dulu yang bikin Wali Songo. Karena dulu nggak ada mic kan, nggak ada speaker, jamaah banyak. Bagaimana biar suara imam ini nyaring ke belakang? Bagaimana biar imam nyaring suaranya ke belakang? Kan kalau imam teriak kan kesian dia udah umur 70 sudah capek aja. Nah, bikin ruangan cekung biar suaranya itu jadi menggema. Orang yang di belakang tuh shot ke-8, shot ke-9 tuh kedengeran suara imam. Maka tempat imam tuh dibikin mihrab. Nah, dibikin mihrab tempat khusus suara imam tapi cekung biar suaranya mantul ke belakang gitu. Jadi gitu. Ya. Nah, sekarang kan udah ada mic. Ya pakai mic lah sekarang. Cuman kalau masih mau pakai itu juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya kan kayak beduk, jangan beduk. Ya kan beduk kan nggak ada zaman Nabi Muhammad tuh. Ya, beduk tuh ya Wali Songo juga tuh manggil sholat kan pakai azan. Iya, beduk bukan buat manggil sholat, beduk manggil orang, ngasih tahu orang bahwa sholat tuh udah masuk. Kita mau teriak maghrib bukan apa-apa gitu, boleh silakan. Cuman kan pita suara tuh habis ya teriak maghrib gitu kan juga kadang-kadang kagak enak. Mending pakai kulit kambing, kita lemparin tuh, kita kencengin, kita pukul. Terus sekali pukul satu kampung tahu semua kan gitu. Baru udah habis itu azan. Maka dulu orang tua kita kalau di masjid musola tuh dia punya ijazah pukulan beduk.
Iya benar. Dia punya ijazah pukulan. Ini kalau maghrib pukul gini, kan gitu. Ini kalau zuhur pukulannya begini. Jadi yang apa namanya tahun pertama tuh duduk-duduk. Nah, kalau di jeda pakai kentungan. Nah setelah kentungan tuh baru ada jumlah rakaat kan gitu. 1, 2, 3, 4. Oh zuhur. Entar asar. Begitu tuh ada ijazahnya tuh. Jangan macam-macam tuh. Jadi itu model istihadnya para ulama kita. Saya dari Sayyidina Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma annahu sami'a, bahwasanya keduanya Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar sami'a, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi minbarihi, dia mendengar Nabi Muhammad berbicara di atas tangga mimbarnya. Nah ini juga mimbar baru. Jadi mimbar Nabi itu bukan kayak mimbar kita sekarang. Dulu mimbar Nabi itu cuma ambal doang. Atau ambal apa ya? Tingkat anak tangga. Jumlahnya 3 anak tangga. 1, 2, 3 itu ambal. Jadi dulu Nabi Muhammad awalnya nggak ada tuh tangga mimbar tuh. Ambal tuh nggak punya Nabi Muhammad. Kemudian ada perempuan dari orang Nasrani, dia bilang, ya Rasulullah, innali ibnun, saya punya anak ahli bikin kayu, maksudnya tukang pengrajin kayu. Mau gak kalau itu saya bikinin mimbar buat Nabi, biar Nabi kalau ngomong tuh agak naik dikit, orang yang di belakang kedengeran. Gitu. Akhirnya dibikinin lah. Itu kata Nabi Muhammad, yaudah bikinin lah. Gitu. Kan dulu Nabi Muhammad kalau ceramah tuh nyender di tiang salah satu tiang Nabawi, kan gitu. Salah satu tiang Nabawi yang dari pohon kurma itu dia berdiri gitu sambil megang gitu. Nah setelah itu dibikinin mimbar, tiangnya tuh ditinggal sama Nabi Muhammad, kan ya. Dia sekarang berdiri di atas ambal mimbarnya. Nah ketika baru jadi itu ambal mimbar, Nabi Muhammad di situ, itu tiang tuh bergetar tuh. Tiang yang dulu jadi senderan Nabi kan gak dipakai lagi, dia bergetar. Ternyata tiangnya tuh nangis ditinggal sama Nabi Muhammad SAW. Itu saking apa ya? Jangan orang kayu ditinggal nangis sama Nabi Muhammad kan gitu. Kayu saking apa istilahnya hanin, kalau bahasa ulama Nabi Muhammad tuh orang yang hanin, penuh kasih sayang. Saking tingginya kasih sayang Nabi Muhammad, itu sebatang pohon ditinggal sama Nabi Muhammad gak kepakai lagi, nangis tuh Nabi Muhammad. Apa namanya pohonnya? Yang bikin tuh namanya Maimun, Gulam Imru'atun minal Ansor, salah satu anak perempuan dari kaum Ansor, tukang pengrajin kayu. Nah, Nabi Muhammad setiap kalau khutbah di atas mimbar, ambal itu di atas 1, 2, 3 ambal. Nah ketika 3 ambal itu jadi, Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, masih pakai ambal itu. Cuman dia nggak mau nyamain Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar berdiri di ambal kedua. Kalau nombor ketiga itu Nabi Muhammad, dia berdiri kedua. Nah Sayyidina Abu Bakar wafat, ganti sebagai khalifah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga nggak mau nyamain Nabi, maka beliau duduk di ambal pertama. Sayyidina Umar wafat, ganti Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman nggak mau nyamain Nabi, mau apa sih kalau bahasa orang kita nyeloncongan gitu. Akhirnya Sayyidina Umar bikin sendiri mimbarnya di samping samping ambal. Kalau kita ke Nabi sekarang masih ada tuh, malah dikasih merek kan, mimbar Utsman radhiyallahu anhu, mimbarnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi Nabi Muhammad berdiri di atas mimbarnya tersebut. Kemudian mengatakan layan tahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'ati aw la yahtimanallahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Entah mereka itu berhenti untuk meninggalkan Jumat, atau Allah akan menancapkan pada hati-hati mereka sifat kebencian. Allah yahtimanna akhadhu ibarah amma yakhudhu fi qulubina, atau Allah tancapkan kepada hati mereka kebodohan dan juga kekerasan hati. Summa la yakunanna minal ghafilin, kemudian mereka itu akan menjadi orang yang lalai.
Orang yang lalai ba'da khatmillahi ta'ala yakfulun, dia akan lalai dari menggapai apa yang disediakan oleh Allah daripada anugerah Allah. Jadi ini ancaman dari Nabi Muhammad SAW bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini adalah kewajiban sama sebagaimana kewajiban sholat 5 waktu yang lainnya. Maka ada ancaman bagi orang yang meninggalkan, entah dia berhenti ninggalin atau kalau terus-terusan dia ninggalin, Allah tancapkan dalam hatinya kebodohan dan juga kekerasan hati, sehingga mereka tidak akan bisa lagi menggapai anugerah Allah. Jadi orang yang ghafil, orang yang terus-terusan lalai. Rawahu Muslim. Jadi kewajiban ini, hadis pertama tentang bahwa sholat Jumat itu kewajiban, sama sebagaimana sholat 5 waktu yang lainnya. Artinya dulu ada anggapan katanya kalau ninggalin Jumat berapa 3 kali gitu jadi kafir, sudah nggak, hadisnya tidak sahih. Jadi sholat Jumat sama seperti kewajiban sholat-sholat yang lain, sholat 5 waktu. Orang yang meninggalkannya dosa. Lalu bagaimana bisa dikatakan kafir? Dikatakan kafir itu kalau dia mengingkari kewajiban sholat. Ditanya sholat, lu nggak sholat Jumat? Males lah. Males apa? Males lah. Enggak. Khotibnya Ustaz Fulan. Ustaz Fulan kan pendukungnya orang, gua gak demen kan. Tapi sholat Jumat wajib. Wajib, tahu wajib, tahu itu wajib, yakin wajib, yakin. Terus kenapa ninggalin? Malas. Itu berarti meninggalkan sholat Jumat karena sebab kemalasan, tapi dia tidak mengingkari kewajiban sholat Jumat. Dia tahu sholat Jumat wajib, cuman dia ingkari. Dia tahu sholat Jumat wajib, cuman dia nggak sholat. Sama sebagaimana orang nggak sholat zuhur, nggak sholat asar. Tahu zuhur wajib, tahu. Kenapa nggak sholat? Malas. Nampung, masjid kejauhan, air kagak ada. Kagak bawa kain, kagak bawa peci, wudu kagak ada, apalagi badan keringetan, mau lagi. Kan orang alasannya banyak aja kan. Ada yang kagak sholat, sholat tahun-tahun sholat miskin aja Ustaz. Ya emang sholat kok kagak bikin kaya, mau kaya jualan online. Kaya sholat tuh menunaikan perintah Allah. Ini kita jiwa dapat gratisan, tuh mata dapat gratisan, nafas bisa gratisan. Siapa yang ngasih? Ya Allah. Bentuk syukurnya jalani di perintahnya, kan begitu. Apa perintahnya? Ya sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Jadi sholat 5 waktu itu menunaikan perintah Allah, bukan karena pengen kaya gitu. Ada beberapa orang yang begitu tuh, mengaitkan ibadah ritual dengan reward keduniaan. Saya sih nggak ngelarang, cuman khawatirnya itu jadi motivasi utama tuh, ya kan? Jadi motivasi utama, sholatlah kalian maka badan kalian sehat. Kan nggak mesti orang sehat badan tuh gara-gara sholat. Takutnya dia sholat bertahun-tahun ternyata stroke, siapa yang mau disalahin? Orang tua kita banyak yang stroke tuh, sholat gak pernah ditinggal. Usain Bolt tuh gak pernah sholat, lari cepet banget tuh. Ya kan, Usain Bolt, Cristiano Ronaldo memang sholat sih, sunat juga kagak. Maksudnya jangan terus akhirnya jadi motivasi kan gitu. Penata, ngomong doang, duha kali-kali duha kagak pernah buat tinggal, miskin aja gua. Gitu. Akhirnya kan begitu. Sholat duha buat kaya ya kaya jualan, kaya kerja gitu. Ya sholat duha kan gitu. Habis asar tidur ya. Bagaimana menjadi kaya? Jadi banyak orang yang begitu tuh. Jadi sedekah mulu, kalau kayak yang ada berutang banyak mulu. Ya kan kagak, emang sedekah mah itu ibadah. Kalau banyak ibadah nanti Allah sayang. Kalau nanti Allah sayang, Allah kasih anugerah kan begitu. Tapi kalau dari awal nih anugerahnya bisa badan sehat, anak juga sehat, istri kagak ngomel mulu, itu kan anugerah itu. Bini kagak ngomel tiap hari itu kan anugerah gitu. Kalau nggak mertua lah gitu, mertua kagak ngomel itu kan anugerah juga. Jangan mertua ngomel cuma kagak jangan sedekah kan begitu. Jadi anugerahnya banyak, bisa di dunia, bisa juga nanti di akhirat. Jadi maksud saya urusan ibadah itu yang penting kita taat sama Allah. Jangan ibadah itu gara-gara apa istilahnya ditakut-takutin buat atau miskin loh ini, kalau ini kaya lo, kalau sekian untuk kaya lo gitu.
Itu Jack mah kagak pernah sholat kaya kan ya. Jadi jangan kemudian akhirnya jadi nyesel tuh kan, jadi sulit gitu. Bertahun-tahun gue sholat, mobil kagak pernah punya gitu. Bertahun-tahun gue sholat duha, ya utang masih ada aja tiap hari. Jadi jangan seperti itu ninggalin. Nah, jadi orang yang ninggalin sholat itu, ninggalin Jumat sama seperti ninggalin sholat. Dia nggak kafir sampai dia mengingkari kewajiban. Sampai dia mengingkari kewajiban, baru dikatakan sebagai kafir. Dan kafir itu status yang dihukumi oleh hakim syariah. Orang biasa kita nggak bisa bilang dia kafir, harus ada status hukum dari hakim syariah. Bahkan Imam Ibnu Qudamah, salah satu ulama Imam Ahmad bin Hanbal, dia bilang ada 4 syarat kemudian orang dikatakan sebagai kafir karena meninggalkan sholat. Pertama, dia adalah orang yang dewasa. Kedua, dia orang yang mengingkari kewajiban. Itu mengingkari kewajiban. Lu nggak sholat tuh? Sholat apa? Sholat zuhur. Emang wajib? Sholat zuhur wajib. Nah, kata siapa wajib? Lu nggak tahu sholat zuhur? Gue sudah dengar penjelasan, cuma gue bilang sholat mah nggak wajib. Itu mengingkari kewajiban. Yakin lu sholat nggak wajib? Kagak. Yang wajib bagi muslim itu cuma zikrullah doang, mengingat Allah. Itu. Kan ada tuh model kayak gitu tuh. Zaman kapan tuh anak-anak Win pada kayak gitu tuh. Kewajiban kita bukan sholat, tapi kewajiban orang muslim hanyalah zikrullah, hanya mengingat Allah. Jadi kalau kita duduk sambil mengingat Allah, udah beres tuh proses sholat. Ada tuh dulu. Jadi dia orang yang mukallaf, dewasa, kemudian dia orang yang mengingkari kewajiban. Yang ketiga, dia tinggal di pemukiman muslim. Jadi mungkin aja dia mengingkari kewajiban karena tinggalnya emang nggak di komunitas muslim. Jadi dia nggak pernah ada yang ngasih tahu kalau sholat itu wajib. Dan itu bukan sesuatu yang aneh. Karena muslim banyak yang kemudian kerja di luar negeri, komunitasnya Islamnya dikit, atau bahkan nggak ketemu sama sekali sama orang Islam. Ya kan gitu. Kalau kita kan tiap subuh dengar ada orang azan, kan gitu. Ntar kita ke kantor, nyampe kantor jam 7:30, lewat kamar mandi ada orang. Lo bisa ngapain? Wudhu, ngapain? Mau sholat duha. Jadi tiap hari itu kita dapat interaksi sholat. Maka orang yang seperti itu kalau masih ngingkarin kewajiban, masuk tuh bisa jadi kafir. Tapi kalau dia tinggal di pemukiman yang non muslim, dari kecil emang nggak diajarin, nggak ada yang ngasih tahu. Jangan dia, bapak mamanya juga tidak sholat kan gitu. Jadi dia nggak tahu nih sholat itu wajib. Tahu-tahu pas sudah gede kan gitu. Buka YouTube ada komunitas hijrah misalnya gitu. Dia bareng dah, ternyata itu sholat wajib ya. Baru tahu tuh dia. Dan itu bukan sesuatu yang aneh ya. Artinya saya pernah nemu ada orang muslim 41 tahun umurnya Al-Fatihah nggak hafal. Fatihah nggak hafal. Kan Fatihah kita tiap hari baca ya. Orang muslim nggak ada yang hafalin Fatihah. Fatihah dibaca jadi apa? Seenggaknya 17 kali dia baca Fatihah sehari. Karena sehari semalam 5 waktu itu 17 rakaat. Berarti 17 kali. Kalau ada orang Fatihah kagak hafal, berarti kan kagak pernah baca Fatihah. Ya, kita lagu raja aja hafal tuh lagu. Sekarang lagu ini lagu yang apa namanya? Apa tuh? Yang lagi rame tuh di TikTok apa sih? Kagak ngapalin gitu. Cuma karena tiap hari kita buka apa itunya isinya itu jadi hafal tuh kan gitu. Anak-anak baru disediain lagu intronya udah ngikutin. Berarti yang namanya hafal tuh nggak mesti dihafal, artinya banyak sering dengar bisa. Kalau dia nggak hafal Fatihah, itu berarti 40 tahun tuh kagak sholatnya. Coba ngapain gitu. Tapi kan bisa dimaafkan karena emang dia tinggal di kawasan atau tinggalnya dikurung di satu rumah, temboknya tinggi-tinggi, sama tetangga nggak kenal, ustadz juga nggak tahu, sama bapaknya kagak sholat, kan bisa aja. Maka orang kayak gini dimaafkan nih kalau dia nggak tahu sholat sunnah. Tapi kalau dia tinggal di kawasan pemukiman muslim, azan dia dengar, orang bolak-balik ke masjid dia lihat, kan begitu. Di TV ada ustadz dan sebagainya, kalau dia masih ngingkarin, bisa kafir. Nah yang keempat, dia bukan orang yang baru masuk Islam, kan gitu. Bisa aja dia orang dewasa, bisa dia mengingkari kewajiban, bisa juga dia tinggal di pemukiman muslim, tapi dia orang yang baru masuk Islam. Ini kan dimaafkan nih, karena dia baru tahu. Jadi kalau hilang dan kalau udah sesuai 4 ini,
barulah kemudian itu dihukumi sebagai orang kafir. Dan itu pun setelah diminta pertobatan. Jadi ninggalin sholat itu ada dua jenisnya. Ada yang meninggalkan karena memang males, ogah, tapi yakin kewajiban sholat. Orang kampung kan banyak kayak gitu. Orang kampung banyak tuh. Ini orang kayak gitu. Kalau Islam dihina paling duluan dia maju gitu. Nggak sholat emang nggak pernah sholat. Cuman kalau dengan Islam dihina paling maju gitu. Bolong gitu. Itu jawara-jawara kan gitu. Gua sih emang kagak sholat, cuman kalau gua dengar lu hina Muhammad, Nabi gua maju gitu. Emang ada bagaimana gitu ya? Ya cuman ya begitulah kampung kita. Nah yang kedua ninggalin sholat emang karena mengingkari kewajiban. Nah mengingkari kewajiban inilah yang dihukumi sebagai kafir. Karena dibedakan dua ini, karena Nabi Muhammad dulu pernah mengatakan, kata Nabi Muhammad, orang yang mengerjakan 5 waktu dia tidak menyia-nyiakan termasuk sholat Jumat itu kewajiban, maka dia punya janji antara dia dan Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Allah punya ikatan dengan dia, janji bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi siapa yang meninggalkan 5 waktu ini, maka falaisa alaihi ahdun bainahu wa bainallah. Dia tidak punya ikatan, enggak punya komitmen kepada Allah. Allah akan masukin ke surga, enggak ada komitmen itu. Kata Nabi Muhammad, insya'a adzabahu wa insya'a adkhalahul jannah fahuwa fi masyiatillah. Orang kayak gini nih di bawah kehendak Allah. Allah mau ngampunin, Allah Maha Pengampun. Entah Allah mau mengadab dia, Allah punya kuasa. Artinya orang yang ninggalin sholat masih ada harapan diampuni Allah. Kalau dia punya harapan diampuni Allah, berarti nggak kafir. Karena kalau orang kafir kan di akhirat udah nggak ada jalan lagi kecuali neraka. Waquduhan nasul hijr. Neraka itu terbuat dari api yang menyala. Waquduhan nas, dan bahan bakarnya adalah manusia. Manusia itu emang musuh yang di dunia. Maka ketika di akhirat dia nggak punya jalan. Kalau emang ninggalin sholat beneran jadi kafir, Allah nggak ngasih jalan lagi buat diampuni, langsung masuk neraka. Tapi kata Nabi Muhammad, yang ninggalin 5 ini nih dibawa kehendak Allah. Kapan waktu Allah ampuni ya Allah emang Maha Pengampun. Tapi kalau Allah mau mengadabnya, ngasih ganjaran karena dia nggak sholat, Allah punya kuasa. Oh berarti orang ini masih dalam batasan iman. Siapa yang keluar dari iman, yang dalam banyak hadis dikatakan al-ahdu bainana wa bainahum tarkus shalah, ikatan antara kita dan muslim adalah meninggalkan sholat. Itu kalau ninggalin sholatnya karena sebab mengingkari kewajiban. Begitu juga sholat Jumat. Sholat Jumat seperti juga sholat yang lain. Kata Nabi Muhammad, kalau terus-terusan ditinggalin, Allah tancapkan dalam hatinya tuh kekerasan hati. Kekerasan hati itu kemaksiatan, berarti sholat Jumat itu hukumnya wajib dan kewajibannya sama seperti kewajiban lain. Wala tajib ala nisa, akan tetapi dia nggak wajib buat perempuan. Wala ariqo, dan juga budak. Wala ala musafirin, dan juga tidak wajib untuk orang yang musafir. Jadi kewajibannya segmented, laki saja, orang merdeka saja, dan orang mukim saja. Perempuan, budak, dan juga musafir boleh nggak sholat, sholat Jumat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang di hadis yang selanjutnya di pertemuan akan datang. Sebelum tutup ada pertanyaan? Ya. Kalau yang tadi yang menganggap sholat itu nggak wajib kemudian itu kan berarti tadi statusnya udah mati. Nah kalau mati gimana? Iya, kalau dia mati dalam keyakinan seperti itu, maka dia mati dalam kekafiran. Cuman kan tadi status kekafiran itu dihukumi oleh hakim syariah. Dia orang kayak gini nih, model kayak gini kita laporin ke pengadilan. Dulu di kitab-kitab model begitu. Orang kayak gini dilaporin nih ke pengadilan, nanti dipanggil, suruh tobat. Kalau nggak tobat juga, itu dipenjara sampai dia bertobat dan mengakui kehilafannya lalu kembali di dalam benar. Kalau dia di penjara tetap nggak mau tobat dan mati dalam keadaan seperti itu, kutila murtaddan. Dia kagak enak ngomongnya nih. Dia dipancung dalam keadaan murtad, tidak disolatkan karena dia wafat dalam keadaan iman yang rusak itu.
Nah, cuman masalahnya kita belum punya nih hakim syariah. Ya kita di KUA cuma punya 3 doang tuh, pernikahan, perwakapan, nikah dan talak, itu wakaf dan juga waris. Hukum yang lainnya belum punya. Seenggaknya 3 itulah kita pegang dulu. Ntar kapan waktu kita berdiri benar-benar barulah kita hukumi ada hakim syariah. Walaupun di beberapa daerah tidak ada. Jadi status kafir itu kalau mau dibilang kasar itu status politik yang dibebankan dari hakim yang ditugasi oleh sultan penguasa. Ya penguasa kita presiden, kalau kemudian didirikan ke dalam mahkamah syariat maka terjadi. Maka itu syarat yang namanya syarat pancung, campur, kemudian apalagi itu potong tangan, syaratnya harus didirikan oleh hakim syariah yang ditunjuk oleh penguasa. Nah kita nggak bisa tuh bikin, karena di Jakarta khususnya belum ada. Kalau di beberapa daerah kan ada, seperti Aceh kan udah ada tuh, memang udah ada payungnya begitu. Maka dulu ada kasus di mana ada ustadz ini ya nyabuk di mana, Jogja di mana. Nah itu kan ustadznya jadi pidana kan gitu. Ustadznya dipidana karena kita belum punya payung hukumnya. Jadi mudah-mudahan kapan waktu doain lah saya jadi anggota DPR ya kali. Nah, jadi itu statusnya dari hakim. Kalau ada orang wafat seperti tidak dihukumi oleh hakim seperti itu, maka kita hukumi sebagai orang Islam karena di hatinya dia punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sholatkan sebagaimana pada umumnya, kita syukurin sebagaimana tradisi Islam. Cuma kita berdoa mudah-mudahan orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke? Ada lagi? Udah ya? Soalnya kita lanjut di pertemuan akan datang, kita sudah kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.